UJT berpasangan ya, seperti itu ya. Itu yang perlu dianukan. Ini dimasukkan datanya di spesies saja. Nanti saya perlihatkan datanya ya. Silakan dan cara membacanya ya, itu seperti itu. Jadi ini datanya seperti ini. Ya, kita menggunakan spesies, jadi kita masukkan data ya sebelum dan sesudah ya datanya. Kita uji normalitas dulu. Ini deskriptif, ini explore ini ya. Jadi kita kasih masuk semua datanya sini. Kemudian plots ya. Jadi ada normalitas ini. Baru continue, baru oke ya. Jadi ini datanya. Nah ini test of normality-nya ini Shapiro ini signya lebih kecil dari 0,05 berarti tidak normal datanya ya. Baik yang pengetahuan sebelum tidak normal, sesudah juga tidak normal. Makanya ini tidak boleh menggunakan UJT berpasangan, harus Wilcoxon seperti ini. Salah satu saja datanya tidak normal, kita harus menggunakan non parametrik ya, seperti itu. Jadi ini yang anunya ya. Jadi ini data tadi. Ini datanya kita analisis langsung ya. Jadi Anda lihat. Ini nanti Anda praktekkan coba-coba kalau Anda yang penting Anda tahu kegunaannya itu. Jadi kita masuk ke sini. No parametric test. Kita pilih yang two related sample ya. Ini dua berpasangan. Jadi kita pilih no parametric. Jadi semua yang no parametric kita lewat situ ya. Jadi kalau kita pilih ini muncul ini. Kita pindahkan saja, baru dicontrol dulu kosong, baru keluar. Nah, ini ya. Jadi datanya seperti ini ya. Ini. Di sini kita lihat bahwa ini tabelnya Wilcoxon. Jadi cara membacanya itu ini ada pengetahuan sebelum sesudah, ada negatif ranking. Berarti ada 3 orang yang menurun pengetahuannya setelah penyuluhan. Ada 11 orang yang meningkat. Positive ranking itu meningkat. Jadi ada 11 orang mulai peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan. Kemudian tesnya ini ada 1 orang yang tetap
artinya sebelum nilainya sebelum dan sesudah sama. Ini ya. Nah, ini kita baca di bawah saja. Si totalnya ini nilai P-nya ini 0,031 itu lebih kecil dari 0,05 berarti nol ditolak atau signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Ini ya Tung ya. Ini tabelnya Wilcoxon ya. Jadi kalau ibu nanti menggunakan Wilcoxon ini tabelnya dipakai. Ini saja tabelnya, kemudian ditambah kolom di sini, dimasukkan nilai P yang di bawah ini. Ya, ini yang dipakai di hasil, ya. Begini tabel rankingnya, min ranking ya. Jadi jangan dirobot tabelnya. Ini karena ini tabelnya Wilcoxon ya. Banyak mahasiswa dia menggunakan Wilcoxon tapi tabelnya ke Square pakai. Itu tidak boleh, harus ini. Keluar min rankingnya, biasanya umumnya kalau intervensi di sini nol, karena tidak ada menurut pengetahuannya ya. Ini kebetulan datanya ya ada 3 orang menurut ya. Mungkin kalau dalam penelitian jarang terjadi penurunan ya. Artinya kalau sudah di peluang masa tambah bodoh dia ya. Ya. Ada pertanyaan di sini tentang uji kosong ya. Jadi Anda Ibu bisa pelajari nanti itu ya. Metrik. Oke, silakan bertanya. Jadi itu tadi Wilcoxon. Nah, kemudian uji non parameter yang sering juga dipakai adalah main Whitney ya. Main Whitney ini adalah uji perbandingan dua sampel bebas sama dengan uji T independen ya. Membandingkan dua kelompok. Datanya tidak normal. Kalau normal menggunakan uji T independen ya. Contohnya ini ya. Dalam penelitian ini menguji pengaruh suatu obat. Ya, di sini ada 20%, 10% di sebuah kelompok satu diberi obat antidepresan selama 6 bulan dan pasien yang lain diberi placebo selama 6 bulan. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tingkat depresinya, kelompok satu yang diberi obat, kelompok dua tidak diberi obat, placebo. Tingkat depresinya adalah Anda lihat kelompok satu, kelompok dua. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang mau dianalisis. Apakah ada perbedaan tingkat depresinya yang diberi obat dan tidak diberi obat? Kalau ada perbedaan berarti ada pengaruhnya obat ya, seperti itu. Ini datanya tidak normal. Kelihatannya ini kan ada yang melenceng, ada 10, ada 15. Berarti kalau kita nanti uji tidak mungkin normal ini. Jadi kita langsung menggunakan uji menutnya ya, ini itu. Jadi datanya itu adalah
Ini datanya. Kita kasih masuk di SPSS. Jadi caranya kasih masuk SPSS itu ada variabel kelompok. Ya, disusun ke bawah ya. Ada depres tadi kan dua kelompok. Jadi kelompok ini ada periode labelnya. Labelnya itu kelompok satu diberi obat, kelompok dua itu placebo ya. Tuh. Kemudian variabel dependennya adalah tingkat depresi. Jadi saya kasih nama saja depresi sini ya. Ya. Jadi cara masukkan datanya seperti ini. Ini ya. Jadi kalau 10 orang jadi satu satu sampai 10, kemudian dilanjut 2 2 2 2 ke bawah 10 juga. Jadi seandainya ada kelompok 3, kita lanjut sini 3 3 3. Itulah caranya memasukkan data yang eh, apa namanya sampel yang bebas, biar dua kelompok bebas 3 4 dan seterusnya. Baru kita kasih masuk datanya ini kelompok satu, kemudian lanjutkan kelompok dua. Ini datanya ya. Jelas tidak normal ini ya. Tadi analisisnya itu langsung saja ke non parametrik. Lewat tadi itu kita pilih bukan related tapi dua sampel independen ini. Ini ya. Jadi dua sampel independen. Ini tes variabel list itu variabel dependennya kita pindahkan di sini ya. Sedangkan kelompok variabel kelompoknya itu masukkan ke grup variabel ya. Kita klik di sini, baru klik variabel. Nah, ini ada tanda tanya muncul. Definisikan dulu grup. Nah, itu independen sampel ya. Grup satu itu lambang kali kodenya satu, grup dua kodenya dua ya. Pada continue. Baru kita klik control Metney, baru oke langsung keluar hasilnya, langsung keluar. Nah, seperti ini. Nanti kalau Anda analisis menggunakan Metney seperti ini tabelnya. Ya, artinya kelompok diberi obat dalam placebo, min rankingnya itu kita lihat, kita bandingkan min rankingnya diberi obat itu 7,3, sedangkan placebo 13,7. Ini kan menyangkut depresi tadi, makanya kelihatan bahwa yang diberi obat itu tingkat depresinya itu rendah, sedangkan placebo itu 13, berarti lebih tinggi daripada diberi obat. Ya. Kita lihat memang secara statistik nilai P-nya itu 0,13, makanya dia signifikan ya, signifikan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan depresi antara yang diberi obat dengan tidak, ya. Atau dengan kata lain, ada pengaruhnya obat, ya, seperti itu. Itu ya. Jadi uh, coba lihat bahwa, jadi kalau kita tuh membuat suatu percobaan, artinya satu kelompok intervensi, satu kelompok kontrol. Kalau terjadi ada perbedaan, artinya bisa dikatakan bahwa intervensi itu punya pengaruh ya. Seperti ini terjadi perbedaan antara yang diberi obat dan tidak obat. Artinya ada pengaruh obat terhadap tingkat depresi. Itu ya. Itu kesimpulannya. Itu mengenai yang sering juga dipakai ya. Seperti ini semua adalah non parametrik ya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini, nanti kalau mau menggunakan analis non parametrik, kebanyakan lewat sini, ini. Ya, karena ini semua ini saja. Jadi ini non parametrik. Ini apakah dua sampel independen?
apakah berpasangan atau K independen sampel. Jadi ini K independen ini kalau kelompoknya lebih dari 2. Kita membandingkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anda pilih ini ya. Ini ada ujinya. Ini. Ada Kruskal-Wallis, ada median ya. Ini. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? eh, di sini semua lewat apa namanya? Non parametrik, lewat ada 2 sampel berpasangan, kemudian K sampel berpasangan ya. Jadi eh, tinggal Anda pilih sini nanti ya. Jadi macam-macam uji di sini. Jadi itulah ini namanya non parametrik ya. Jadi kita punya bahan ini sore peta analisis. Coba kalau kita klik to related. Nah, ini ada Wilcoxon, ada McNamara ya. Yang sering dipakai itu Wilcoxon kalau datanya numerik. Kalau McNamara ini datanya kategori 2 ya. Misalnya kita membandingkan tingkat kepuasan sebelum dan sesudah. Nah, kalau Anda menggunakan puas dan tidak puas, ujinya McNamara. Ya dah? Ujinya McNamara karena kategori 2, misalnya puas dan tidak puas, kita akan bandingkan pre dan post. Kategori 2, makanya ada contreng ini McNamara ya. Nah, itu. Tapi kalau kepuasan Anda ukur dengan skor, bisa menggunakan Wilcoxon ya. Wilcoxon kalau tidak normal. Tapi kalau normal itu kita masuk ke ini kemarin ya, ini ya, ini Parrot sample test ini ya. Nah, kalau normal 2 kelompok independen sample test. Kalau K sampel berpasangan normal ujinya ANOVA lewat sini ya. Jadi kita non parametrik. Kalau di sini semuanya parametrik. Tapi kalau lewat sini semuanya non parametrik. Itu anunya ya. Itu yang menjadi ringkasan untuk ini. Saya kira itu ya. Jadi kesimpulan kuliah pada sore hari ini adalah apa namanya? Kita akan itu tadi bahan kita ini hari adalah saya ulangi bahwa kalau path analysis itu apa namanya? Kalau Anda nanti mau melihat pengaruh dan langsung dan tidak langsung. Itu intinya ya. Kemudian kalau non parametrik itu apabila kita punya data numerik tapi tidak normal, kita bisa memilih uji non parametrik ya. Ada tadi yang sampel berpasangan, ada yang tidak berpasangan, ada yang 2, ada lebih dari 2. Itu intinya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Bagaimana yang lain? Kalau tidak ada ya saya kira sampai di sini kuliah kita karena itulah bahannya untuk non parameter dan parameter ya. Saya kira bisa dipelajari dan kalau pun ada kesulitan nanti Anda bisa bertanya kepada orang lain ya seperti itu. Saya kira begitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Izin Kalau Prof. tidak ada, saya kira demikianlah pertemuan pada Sudah Kak ini? Pak Is mau nanya, Pak Is.
Iya. Profnya sudah tidak ada sepertinya. Nurul makan loh. Ada profnya masih. Oh, masih dah. Izin Prof, boleh bertanya dong. Sudah tidak ada sepertinya, Pak. Nanya ke dokter Sisi aja dah. Ayo Pak Is, jelaskan regresi linier sama parametrik dan non-parametrik, bedanya apa? Nah, itu yang saya belum paham. Saya mau ditanyakan tadi sama kan. Banyak makanan baru hari ini ya, kita nggak kenal. Ya kenal sih, cuman masih belum paham. Y1, Y2. Apa yang mau ditanyakan juga nggak paham tadi itu. Dr. Arif, tolong mintakan materinya, Dok. Iya, tahu ya nanti. Oke. Terima Kalau kasih. Kita bahas otakku ada belum kuliah paham lagi nggak? seperti itu. Ya, nggak ada kuliah lagi ya, sudah satu aja ya. Dok, tadi ada yang ngerekam nggak, Dok? Loh, 3:30 bukannya ada lagi, cuma satu mata kuliah. Satu aja, Ya, Dokter satu aja. Sakti.